selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Semoga sehat selalu ya dan tidak lupa WD. Oke, sebelum masuki pembahasanku, jangan lupa dukung channelku. Kalian bisa like, share, and komen ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Oke, kali ini sudah Musuh siapkan ya dari berapa partai pilihannya untuk teman-teman Musuh Bandar semua di berapa top liga dunia. Yang pertama itu ada Brighton versus Wolverhampton. Yang kedua ada Barcelona versus Real Betis. Yang ketiga ada big match ya, Roma versus AC Milan. Dan terakhir ada Union versus Bayer Leverkusen. Oke, akan Musuh review sebentar ya. Pertandingan yang pertama antara Brighton versus Wolverhampton. Di sini kita lihat untuk Brighton berada di peringkat 8 klasemen sementara Liga Inggris. Dan untuk Wolverhampton sendiri berada di peringkat 13 klasemen sementara. Oke, kita lihat untuk from to head dari kedua tim terlebih dahulu. Untuk home win dari Brighton sendiri itu 41%, home draw-nya itu 23%, home loss-nya itu 36%, dan untuk home goal kita di sini di 1,55 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih saat bermain di kandang. Di sini kita untuk presentasinya kurang baik ya dari Brighton sendiri saat bermain di kandang. Dan untuk Wolverhampton sendiri saat bermain di tandang kita lihat away win-nya itu 17%, away draw-nya itu 25%. Away loss-nya itu 58%, dan away goal-nya kita di sini di 0,79 per match ya. Hampir rata-rata kurang dari 1 saat mencetak gol saat bermain di tandang. Kita di sini presentasinya cukup buruk ya dari Wolverhampton sendiri saat bermain di tandang. Oke, kita lihat kondisi market pasaran terkini saat Brighton ngasih 1 Wolverhampton ya. Kita lihat di sini perbandingannya orang lebih menjagokan Wolverhampton ya dengan 52%. Dan Brighton sendiri 48%. Di sini kita perbandingannya cukup kecil ya. Oke, kita di 6 pertandingan kedua tim terlebih dahulu. Di sini kita lihat untuk Brighton itu 3 kali kekalahan, 2 kali kemenangan, dan 1 kali draw ya. Di sini kita lihat untuk Brighton di 6 pertandingan terakhirnya kurang konsisten ya. Terlihat lebih memburuk di 2 pertandingan terakhir. Terakhir juga kalah dari Nottingham Forest 3-1 di kandang Nottingham Forest. Dan untuk Wolverhampton sendiri kita di sini di 6 pertandingan terakhirnya itu 3 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 2 kali kekalahan. Di sini kita lihat untuk Wolverhampton juga kurang baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Brighton itu 2 kali kemenangan, dan untuk Wolverhampton 2 kali kemenangan, sisanya berakhir draw ya. Di sini kita lihat perjumpaan mereka berimbang ya. Terakhir Wolverhampton kalah ya di kandang sendiri 2-3 dari Brighton untuk perjumpaan mereka. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan Bandar terlebih dahulu. Di sini kita Brighton lebih diunggulkan ya dengan ngasih handicap 1, 1/4, 3/4, dan 1,5 tertinggi. Di sini kita tertinggi itu 1,5 ya. Cukup berani sekali ya untuk Brighton itu ngasih 1,5 pada di saat kondisinya kurang baik ya di 2 pertandingan terakhir. Dan untuk over undernya kita di sini di 2,3/4, 2,5, 3, dan 2/4. Di sini kita tertinggi itu 3 dan terendah itu di 2/4 ya. Cukup kecil juga ya, 2/4. Tertinggi itu 3. Tapi melihat handicap dan over undernya, ini bisa terjadi kemungkinan di bawah 3 gol ya. Nah, ini sini kita lihat ada 2,4, tertinggi itu 3. Dan kita lihat dari kondisi Brighton juga kurang baik ya di 2 match terakhir. Jadi menurut Musuh Bandar kita pegang Wolverhampton ya. Bisa kita tahan di 1/4 dan under ya. Kita bermain di under di 2,3/4. Karena kemungkinan prediksi dari Musuh Bandar itu 1-1 untuk pertandingan Brighton versus Wolverhampton. Oke, lanjut ke pertandingan yang kedua ya antara Barcelona versus Real Betis. Di sini kita untuk Barcelona berada di peringkat pertama klasemen sementara Liga Spanyol, dan untuk Real Betis itu berada di peringkat 5 klasemen sementara ya. Oke, kita untuk from to head dari kedua tim. Di sini kita untuk Barcelona home win-nya itu 75%, home draw-nya 13%, home loss-nya 13%, dan home goal-nya kita di sini di 1,92 per match ya. Hampir rata-rata mencapai 2 ya saat bermain di kandang. Kita di sini presentasinya cukup baik ya dari Barcelona sendiri saat bermain di kandang. Dan untuk Real Betis kita di sini away win-nya itu 39%, away draw-nya itu 30%, away loss-nya 30%,
dan away goalnya kita di sini di 1,17 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Kita di sini untuk presentasi dari Real Betis kurang baik ya saat bermain di tandang. Oke, kita untuk kondisi market pasaran terkini saat Barcelona ngasih 1,5 Real Betis ya. Di sini orang lebih menjagokan Barcelona ya dengan 67% berbanding dengan Real Betis 33%. Di sini perbandingannya cukup jauh sekali ya. Terlebih dengan pasaran yang cukup tinggi 1,5. Oke, kita di 6 pertandingan kedua tim terlebih dahulu. Di sini kita untuk Barcelona di 6 pertandingan terakhirnya itu 2 kali kemenangan, 2 kali draw, dan 2 kali kekalahan. Di sini kita lihat Barcelona kurang konsisten ya di 6 pertandingan terakhirnya. Terakhir kalah juga dari Rayo Vallecano 2-1 di kandang Rayo Vallecano. Dan untuk Real Betis kita di sini di 6 pertandingan terakhirnya itu 3 kali kekalahan, 2 kali kemenangan, dan 1 kali draw ya. Di sini juga untuk Real Betis kurang konsisten ya di 6 pertandingan terakhir ya. Dan kita lihat di sini untuk match terakhir juga Real Betis 0-0 ya dari Real Sociedad di kandang sendiri. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini kita lihat untuk Barcelona 5 kali kemenangan dan Real Betis sekali kemenangan. Di sini kita lihat untuk Barcelona lebih dominan ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Dan terakhir juga Real Betis kalah 1-2 dari Barcelona. Oke, kita lihat pasaran yang diberikan Bandar terlebih dahulu. Di sini kita Barcelona lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 1,5, 1/4, 1/3/4, dan 1. Kita di sini tertinggi itu 1/3/4, cukup tinggi sekali ya untuk handicapnya. Di saat Real Betis juga konsisten ya di klasemen sementara. Dan untuk over under kita di sini di 2/3/4, 3, 2,5, dan 3/4. Di sini kita untuk over undernya itu cukup tinggi ya, ada 3/4. Dan terendah itu di 2,5 ya. Sini kemungkinan bisa terjadi 3 gol. Nah, dari musuh Bandar juga meyakini ini bisa terjadi 3 gol karena di Bandar sendiri ada kita lihat ada 3/4, cukup tinggi ya. Ini kemungkinan bisa berbalas gol dari kedua tim. Dan melihat kondisi dari Barcelona juga kurang konsisten di 2 pertandingan terakhir. Jadi menurut musuh Bandar kita ambil di Real Betis ya. Kita tahan di 1,5 dan kita ambil di over 2/3/4 karena prediksi dari musuh Bandar itu kemungkinan bisa berakhir 2-2. Untuk teman-teman musuh Bandar bisa juga ambil di over di 2,5. Jika ragu diambil di over 2/3/4. Oke, lanjut ke pertandingan yang ketiga ya. Big match ya antara Roma versus AC Milan. Di sini kita untuk Roma berada di peringkat 5 klasemen sementara Liga Italia. Dan AC Milan sendiri berada di peringkat 4 klasemen sementara. Oke, kita untuk front to head dari kedua tim. Di sini kita untuk home win-nya AS Roma itu 59%, home draw-nya itu 23%, dan home loss-nya itu 18%. Dan kita lihat home goal-nya di 1,45 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Di sini kita lihat untuk presentasi dari Roma cukup baik ya di saat bermain di kandang. Dan untuk AC Milan kita lihat away win-nya itu 50%. Away draw-nya itu 29%, away loss-nya itu 21%, dan away goal-nya kita di sini di 1,46 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Kita lihat di sini untuk AC Milan sendiri presentasinya cukup baik ya dari saat bermain di tandang. Oke, kita lihat kondisi market pasaran yang terkini saat Roma lek-lekan ya 0-0 menghadapi AC Milan. Kita orang lebih menjagokan Roma ya dengan 63% berbanding dengan AC Milan 37%. Di sini cukup jauh sekali ya perbandingannya. Karena kemungkinan Roma bermain di kandang. Orang lebih menjagokan Roma. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim terlebih dahulu. Di sini kita lihat untuk Roma sendiri itu 4 kali kemenangan, 2 kali kekalahan ya. Di sini Roma di 6 match terakhirnya cukup konsisten ya. Tapi terakhir kalah dari Atalanta 3-1 ya di kandang Atalanta. Dan untuk AC Milan sendiri di 6 pertandingan terakhirnya kita di sini 3 kali kemenangan dan 3 kali draw. Di sini untuk AC Milan lebih baik ya dari Roma dari 6 match pertandingan terakhirnya. Di sini yang terakhir juga AC Milan menang lah dari Lecce 2-0 di kandang sendiri. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini kita lihat Milan 4 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya 2 kali. Di sini kita lihat Milan lebih dominan ya untuk perjumpaan mereka.
Roma tidak pernah menang dari Milan di 6 pertandingan terakhirnya. Di sini cukup buruk ya untuk Roma sendiri. Oke, kita lihat pasaran yang diberikan Bandar terlebih dahulu. Di sini kita lihat untuk pasarannya itu handicapnya ada lekekan ya, dan AS Roma ngasih 1/4 dan setengah, dan AC Milan ngasih puran balik ya, 1/4. Di sini terlihat dua-duanya berani ya ngasih handicap. Dan untuk over undernya kita lihat di sini di 2, 2/4, 1/3/4 dan 2,5. Terendah itu 1/3/4. Cukup kecil sekali ya. Nah, dari AS Roma dan AC Milan juga terlihat lebih bagus bertahannya. Untuk AS Roma sendiri juga bermain di kandang, minim gol juga. Oke, setelah melihat statistik dan handicap yang diberikan oleh Bandar, menurut musuh Bandar kita pegang AC Milan ya. Kita bermain di AC Milan, kita bermain di lekekan ya, dan kita ambil di over ya, over 2/4. Dan kemungkinan prediksi dari skor dari musuh Bandar itu 1-2 untuk kemenangan AC Milan. Sini terlihat Milan lebih baik ya, kemungkinan dari musuh Bandar meyakini AC Milan bisa menang, karena dari AS Roma sendiri kurang konsisten ya di 6 pertandingan terakhirnya, dan untuk perjumpaannya juga AC Milan lebih unggul. Oke, lanjut ke pertandingan yang terakhir ya, antara Union Berlin versus Leverkusen. Di sini kita untuk Union berada di peringkat 3 klasemen sementara Liga Jerman, dan untuk Leverkusen berada di peringkat 6 klasemen sementara. Oke, kita untuk front to head dari kedua tim terlebih dahulu. Untuk Union Berlin saat bermain di kandang home win-nya itu 62%, home draw-nya itu 33%, home loss-nya 5%, dan home goal-nya kita di sini di 1,71 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih saat bermain di kandang. Di sini kita untuk presentasi dari Union Berlin cukup baik ya saat bermain di kandang. Dan untuk Leverkusen sendiri saat bermain di tandang kita lihat win-nya 48%, draw-nya itu 24%, loss-nya itu 29%, dan goal-nya kita di sini di 1,86 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih saat bermain di tandang. Dan untuk presentasi dari Leverkusen sendiri kurang baik saat bermain di tandang. Oke, kita lihat kondisi market pasaran terkini saat Union lekekan ya, bermain 0-0 lawan Leverkusen. Di sini orang lebih menjagokan Leverkusen ya dengan 67%, dan Union Berlin itu 33%. Di sini kita lihat orang lebih menjagokan Leverkusen ya, condong jauh sekali perbandingannya. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Di sini kita lihat untuk Union Berlin itu 3 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali draw. Di sini kita lihat untuk Union Berlin di 6 pertandingan terakhirnya kurang konsisten ya. Dan untuk Leverkusen sendiri di 6 pertandingan terakhirnya itu 4 kali kemenangan, 2 kali draw. Di sini kita lihat untuk Bayer Leverkusen lebih baik ya dari Union di 6 match terakhirnya. Oke, kita lihat di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini kita di 6 pertandingan terakhir mereka. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini untuk Bayer Leverkusen itu 2 kali kemenangan, dan untuk Union Berlin itu sekali kemenangan, dan sisanya draw ya 3 kali. Dan match terakhir juga Bayer Leverkusen menang ya 5-0 dari Union Berlin. Cukup telak jauh sekali ya. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan Bandar terlebih dahulu. Di sini kita lihat untuk pasarannya itu ada lekekan 1/4, tuh Bayer Leverkusen ngasih 1/4 dan setengah. Dan di sini kita lihat Union Berlin ngasih 1/4 ya. Di sini terlihat Bayer Leverkusen lebih dominan ya dengan handicapnya, dan tertinggi itu ngasih setengah. Kita lihat di sini cukup berani sekali ya Bayer Leverkusen ngasih Union Berlin di kandang. Dan untuk over undernya kita di sini di 2,5, 2/4, 2/3/4 dan 2. Di sini kita untuk over undernya tertinggi itu di 2/3/4 dan terendah itu di 2 ya. Cukup kecil ya ini menurut musuh Bandar. Nah, dari Union Berlin juga dari pertahanannya cukup bagus ya di musim ini, dan untuk Bayer Leverkusen juga serangannya juga lebih bagus menurut musuh Bandar. Jadi menurut musuh Bandar kita pegang Bayer Leverkusen ya. Kita bermain di lekekan, jaga aman, dan kita ambil di over ya 2/4, dan prediksi skor dari musuh Bandar itu 1-2 untuk kemenangan Bayer Leverkusen. Jika untuk teman-teman musuh Bandar lebih pede bisa ambil di 1/4 ya, kasih 1/4 dan di over di 2,5. Oke, sudah musuh berikan ya prediksi parlay dan single bet malam ini ya, lengkap dengan analisa musuh. Untuk teman-teman musuh Bandar itu selalu mengikuti pilih sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh Bandar. Kalian juga bisa komen di bawah jika ingin bertanya atau jika ingin bermain single bet, parlay di luar pertandingan yang musuh berikan pada hari ini ya. Kalian bisa join di grup WhatsApp musuh Bandar yang tertera di deskripsi, atau kalian bisa lihat di channel musuh Bandar ya. Oke, sekian, dan jangan lupa like, share, and komen ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari musuh Bandar. Salam musuh Bandar.